Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat ya? Alhamdulillah. Itu artinya hari ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan belajar kita bersama-sama dengan semangat. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita pada tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah pada pembelajaran yang 4. Tentunya sebelum belajar kita tidak boleh lupa untuk mengawalinya selalu dengan membaca doa. Baiklah, sekarang kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah mengawalinya dengan membaca doa. Itu artinya semoga kegiatan belajar kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah untuk belajar bersama lagi. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar pada pembelajaran 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Teman-teman bisa buka bukunya mulai dari halaman 28. Silahkan dibuka bukunya dulu halaman 28 ya. Nah, masih ingatkah kamu dengan lagu membuang sampah yang kemarin sudah kita nyanyikan bersama-sama? Sekarang kita coba nyanyikan lagi yuk. Lagu membuang sampah ini tentunya kita akan menyanyikannya dengan lebih semangat lagi. Teman-teman siap? Oke. Sekarang kita buka bukunya, kita lihat lagunya, kemudian kita simak, kita nyanyikan bersama-sama. Jagalah kebersihan di lingkunganmu, sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu, sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Ayo lebih seru lagi teman-teman. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu, sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Nah, sekarang tambah hafalkan bagaimana lagu membuang sampah itu. Ternyata dalam lagu ini terdapat pesan supaya kita selalu membuang sampah di tempat sampah. Supaya apa? Supaya tempat tinggal kita, rumah kita, lingkungan kita menjadi bersih. Tentunya tempat yang bersih, lingkungan yang bersih, dan rumah yang bersih itu akan membuat kita nyaman untuk menempatinya. Nah teman-teman, ketika menyanyikan lagu tadi, jangan lupa ya, kita harus selalu perhatikan tekanan kuat atau lemah dalam lagu tersebut. Masih ingat tanda dinamik pada lagu ini? Jika lirik tersebut terdapat tanda lurus, garis lurus, itu artinya apa? Lagu tersebut dinyanyikan dengan nada keras. Kemudian
Ketika pada lirik tersebut terdapat garis bergelombang, itu artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan nada yang lebih lembut. Dan baris atau lirik yang tidak terdapat tanda, itu dinyanyikan dengan nada yang biasa saja. Itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yuk. Kita akan membaca sebuah artikel teks bacaan yang ada di halaman 29. Bacalah teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita akan membaca bersama-sama ya. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang di tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, dari bacaan yang sudah kita baca tadi, apa isi dari teks itu? Halaman rumah juga harus kita bersihkan ya teman-teman. Supaya apa? Halaman rumah yang bersih akan enak dipandang mata. Itu menunjukkan salah satu bukti bahwa rumah kita adalah rumah yang sehat. Dengan cara bagaimana? Menyapu sampah, menyirami tanaman. Selain itu, pot bunga harus tersusun dengan rapi. Nah, teman-teman, salah satu cara untuk membersihkan itu ternyata sampah bisa didaur ulang dengan cara diolahnya menjadi pupuk kompos. Sekarang kita amati yuk gambar di halaman 30 ini. Bagaimana kondisi halaman rumah pada gambar ini? Sampahnya berserakan. Daun-daun yang berguguran dari pohon juga tidak disapu. Halaman rumah pada gambar ini terlihat sangat kotor sekali karena pemilik rumahnya mungkin malas menyapunya. Tentunya rumah yang seperti ini tidak nyaman untuk kita tinggali. Betul kan? Nah, dari gambar ini, apa kesimpulan tentang kondisi rumah yang ada di sini? Coba nanti teman-teman gambarkan halaman rumah yang tidak bersih pada halaman 31. Tulislah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan yang sederhana. Nah, nanti kalian bisa ceritakan ya, kondisi halaman rumah yang tidak bersih itu seperti apa. Dan nanti kalian bisa ceritakan bagaimana atau sikap yang bagaimanakah yang bisa kita lakukan supaya rumah ini, halaman rumah ini terlihat bersih. Begitu ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Di sini terdapat sebuah gambar yaitu potongan kertas dan kemasan makanan. Sekarang kita akan belajar melanjutkan tentang bangun datar. Yang kemarin sudah kita awali dengan mengenal ruas garis. Gambar yang pertama ini adalah gambar potongan kertas. Dan gambar yang kedua ini adalah gambar kemasan makanan atau bungkus makanan. Gambar potongan kertas ini, jika kita gambar menggunakan garis, bentuknya akan menjadi seperti ini. Gambar ini adalah bangun datar jajar genjang. Kemudian pada bungkus makanan atau kemasan makanan ini jika kita gambar menggunakan garis, dia akan membentuk bangun datar persegi panjang. Nah, gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Ini termasuk bangun datar ya. Di mana setiap bangun datar itu memiliki sisi, memiliki sudut, dan juga memiliki titik sudut.
Jika kemarin kita sudah belajar tentang ruas garis yang kita kenal dengan sisi bangun datar, di sini kita akan mengenal lagi apa itu sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, apa itu sisi, sudut, dan titik sudut dalam bangun datar? Apakah teman-teman sudah tahu? Sisi atau ruas garis. Sisi disebut juga ruas garis. Kemudian sudut. Sudut adalah pertemuan dua ruas garis atau sisi. Jadi yang namanya sudut itu adalah pertemuan antara sisi kanan dengan sisi kiri yang saling bertemu. Itu akan membentuk sebuah sudut. Kemudian titik sudut. Yang dimaksud dengan titik sudut adalah titik pertemuannya dua ruas garis atau sisi, dua ruas garis atau dua sisi. Ya, jadi yang disebut dengan titik sudut adalah titik yang menjadi pertemuan antara dua sisi atau dua ruas garis itu tadi. Lebih jelasnya kita lihat, nah pada gambar ini. Ini namanya adalah bangun jajar genjang. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini adalah bangun jajar genjang. Di mana bangun jajar genjang ini memiliki sisi yang berjumlah 4. Kita lihat di sini. Sisi atas, sisi sebelah kanan, sisi bawah, dan juga sisi sebelah kiri. Nah, ini namanya sisi ya teman-teman. Bangun jajar genjang memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Dari bawah ke atas ini. Kemudian kita hitung sudutnya. Mana yang dinamakan sudut? Sudut itu adalah pertemuan antara dua sisi. Misalnya di sini. Ini sisi sebelah kiri bertemu dengan sisi sebelah bawah, bagian bawah, maka sudutnya adalah di sini. Ini namanya sudut. Nah, pertemuan antara sisi sebelah kiri dengan sisi bawah, ini namanya sudut. Kemudian ada sudut lagi, pertemuan antara sisi bagian bawah dengan sisi bagian sebelah kanan. Yang dinamakan sudut adalah ada di sini. Kemudian sisi yang ketiga, sudut yang ketiga yaitu sudut yang dipertemukan dari sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah atas, bagian atas. Kemudian sudut yang keempat yaitu sudut yang ditemukan dari dua sisi, bagian atas dengan bagian sebelah kanan. Ini namanya sudut. Kemudian yang dimaksud dengan titik sudut adalah titik pertemuan antara dua ruas garis atau dua sisi. Ruas garis atas, ruas garis sebelah kanan. Titik temunya di mana? Titik temunya di sini. Ini adalah titik sudut. Maka jika dihitung pada bangun jajar genjang ini, titik sudut di sini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Maka bangun jajar genjang ini mempunyai titik sudut yang jumlahnya 4. Paham teman-teman? Kemudian kita lihat bangun yang kedua. Bangun datar yang kedua ini nama bangunnya adalah segitiga. Coba kita sambil sebutkan ya. Berapa jumlah sisi pada bangun datar segitiga ini? Jumlah sisi bangun datar. Jumlah sisi pada bangun datar segitiga ini berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Maka segitiga ini mempunyai sisi sebanyak 3. Kemudian kita hitung sudutnya. Sudut 1, sudut 2, dan sudut 3. Bangun segitiga mempunyai sudut berjumlah 3. Kemudian untuk titik sudutnya juga ada 3. Titik sudut tadi adalah
titik pertemuan antara dua ruas garis atau sisi. Selanjutnya teman-teman, kita akan mencoba berlatih pada halaman 33 ini ya. Di sana terdapat 5 bangun datar. Teman-teman bisa lihat nggih? Bangun datar yang pertama, ini nama bangunnya adalah bangun segitiga karena dia memiliki tiga sisi. Yuk kita akan membahas satu persatu dari bangun ini. Nanti hasilnya akan kita tuliskan pada halaman 34 nggih. Sambil kita perhatikan nama gambar, jumlah sisi, sudut dan titik sudutnya. Nanti kita tinggal menyalinnya dan mengisi tabel yang ada di halaman 34. Sekarang kita mulai lagi dari nomor 1. Nomor 1 ini nama bangunnya adalah bangun segitiga. Segitiga mempunyai jumlah sisi yang jumlahnya 1, 2, 3. Kemudian sudutnya dulu. Sudutnya ada berapa? Sudutnya ada 1, 2, dan 3. Kemudian titik sudutnya juga ada 3. 1, 2, 3. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang nomor 2. Ini nama bangun datarnya adalah trapesium. Trapesium mempunyai 1, 2, 3, 4 sisi. Kemudian titik sudutnya ada berapa? Sudut pada trapesium ada 1, 2, 3, 4. Sudutnya ada 4 dan titik sudutnya pun juga ada 4. Titik sudut ada di sini 1, 2, 3, 4. Bangun yang ketiga ini adalah bangun persegi. Nanti untuk menghitung jumlah sisi, sudut, dan titik sudut pasti teman-teman sudah paham. Bangun yang nomor 4 namanya bangun segitiga. Dan bangun yang nomor 5 adalah bangun trapesium. Sampai di sini paham ya teman-teman? Cara menghitung di mana sisi, sudut, dan titik sudutnya ya. Nanti teman-teman bisa isikan hasilnya pada tabel berikut ini yang ada di halaman 34 itu. Tadi bangun pertama nama bangunnya adalah segitiga. Untuk nomor 2 nama bangun datarnya yaitu trapesium. Nama bangun datar yang ketiga yaitu persegi. Nama bangun datar yang keempat adalah segitiga dan nama bangun datar yang kelima yaitu trapesium. Untuk menghitung banyak sisi, banyak sudut dan banyak titik sudut pasti teman-teman sudah paham. Nanti bisa diisikan sendiri. Jika masih ada yang bingung, teman-teman boleh tanya pada Pak Guru atau Bu Guru nggih. Kemudian kita lanjutkan latihan mandiri yang ada di halaman 34 itu. Ini mudah sekali teman-teman. Coba kelompokkan berdasarkan kesamaan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, karena tadi bangun pertama itu adalah segitiga, maka segitiga termasuk bangun datar yang berbentuk segitiga. Teman-teman tinggal menarik dengan garis aja, kemudian mengelompokkan bangun datar yang ada pada nomor tersebut termasuk bangun datar yang berbentuk apa? Apakah itu berbentuk segi 4 atau berbentuk segitiga? Nah, mudah kan ya teman-teman? Nah, demikian kegiatan belajar kita pada pembelajaran yang keempat. Hari ini telah selesai, alhamdulillah. Nah, semoga kegiatan belajar hari ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan dari Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.